Hai guys, balik lagi sama gua Kisur di Kisur Industri dan kali ini kita sudah memasuki minggu ke-88 guys. Jadi di minggu ke-88 ini di hari Kamis tanggal 5 Januari. Hari ini gua itu kondisinya kurang tidur guys, jadi baru tidur 4 jam. Masih agak ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita latihan aja. Latihannya yang basic-basic aja guys. Gak main berat-berat dulu. Jadi untuk pertama kita pakai machine shoulder press, setelah itu baru main dumbbell incline press, terus habis itu ke kabel, upright row sama chest press guys. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune, ikutin terus guys. Oke guys, jadi di gerakan pertama ini seperti biasa ada machine press. Dan jangan salah ya guys, ini di gerakannya itu di videonya nggak diperlambat, tapi emang gua aja yang emang bikin lambat temponya gitu guys, jadi biar kerasa. Ini tuh by the way di beban 30 kilo guys, tapi rasanya masya Allah banget, berat banget. Lihat aja dari muka gua guys. Jadi ini karena mungkin efek begadang semalaman ya, gua tidur cuma 4 jam guys, bener-bener deh. Jadinya powernya ini di gerakan machine press itu kayak gak mau keluar gitu guys. Nah selanjutnya ini adalah incline press. Jadi di incline press pakai dumbbell itu awalnya gue coba di beban 12,5 kilo guys. Nah jadi di sini 12,5 kilo tuh gue kayak taruhan sama diri gue sendiri gitu guys. Ayo bisa nggak ya, bisa nggak ya. Pas waktu dicoba ternyata udah masuk repetisi ke-5, 6 itu kayak berat banget guys pas waktu ngedorong ke atasnya gitu. Kayak gue yakin nggak yakin gitu guys. Jadi di sini kayak bisa nggak ya tembus ke 12 repetisi gitu guys. Jadi ya ternyata nggak bisa. 12 repetisi sih bisa, tapi kayak nggak maksimal gitu guys. Nggak yakin. Jadi gue pindah nih ke beban 10 kilo guys. Nah yang di 10 kilo ini gue ngerasa lebih yakin, lebih mantep gitu ya. Jadi gue ngerasa bebannya pas waktu gue gerakin bisa lebih lancar gitu guys. Dan formnya juga lebih bagus gitu ya. Menurut gue sih begitu guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah guys. Oke guys, jadi untuk selanjutnya kita ada upright row. Di upright row ini gue tanpa pemanasan gitu ya, langsung coba pakai beban 50 kilo. Nah ini 50 kilo ternyata menurut gue itu masih keentengan guys. Oh jadi ternyata tuh karena gue tuh pakai momentum guys, makanya lebih enteng gitu ya. Jadi kenanya emang ke middle delts, tapi juga kenanya ke upper juga, traps, ke pundak. Nah untuk selanjutnya ini ada cable crossover. Di cable crossover gue pakai beban yang enteng-enteng aja guys. Dan untuk angle-nya ini gue mengarahkan angle tangan gue itu ke arah bawah guys, ke depan pusar ya jatuhnya tepatnya. Karena di arah situ menurut gue paling cocok untuk bagian meres ke ini guys, ke otot dada ya. Jadi kenanya tuh dari ujung dada atas sampai ke bawah gitu guys, dada yang paling bawah, kerasa banget. Nah untuk penutup kita pakai tricep push down. Di tricep push down ini gue pakai beban yang lumayan cukup berat ya, jadi harus kuda-kudanya bener-bener bagus guys. Gak cuma berdiri biasa, tapi harus sedikit bend over row ya guys ya. Maksudnya bend over, gak usah pakai row guys. Kalau row itu jadinya latihan punggung. Oke guys, jadi baru aja sempat bikin video recap di malam hari ini setelah gue udah sampai di kos guys. Jadi tadi untuk di gerakan shoulder press itu gerakannya lumayan bagus ya. Itu gue setting di beban 30 kilo 12 repetisi. Ini mungkin karena waktu istirahatnya guys, gue lebihin sekitar 2 menitan ya. Jadi lebih maksimal tiap gerakannya gitu. Nah untuk selanjutnya incline press. Jadi di incline press itu gue coba pertama pakai dumbbell yang 12,5 kilo. Dan ternyata
susah banget guys, cuma dapat 6 repetisi itu. Jadi gue putusin untuk balik lagi ke beban 10 kilo. Dan 10 kilo itu ternyata masih bagus guys jalannya, dan masih ada tenaga juga. Padahal gue ini lagi itu guys, begadang dan tidurnya cuma 4 jam, tapi alhamdulillah masih ada energinya gitu. Nah untuk selanjutnya apa tuh namanya, upright row. Jadi di upright row itu gue pakai beban 40 kilo awalnya guys, yang di video itu. Setelah gue coba kok masih keentengan gitu. Jadi sebenarnya ini gue ngelakuin upright row itu pakai sedikit momentum guys. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat maksimal di sini di bagian bahu samping. Jadi gue tambahin itu bebannya dapat di 50 kiloan lah ya guys ya. Itu posisinya gue sengaja deket gitu guys, nggak terlalu jauh jaraknya dari kabel, biar pas kenanya ke bagian bahu samping. Nah untuk selanjutnya penutup, belum penutup sih, masih ada kabel chest press. Buat kabel chest press atau kabel crossover, gue sengaja dorongnya arahnya ke bawah guys, karena itu menurut gue paling kena ke bagian dada gitu. Itu 12 repetisi, kita pakai plat yang nomor 20 kilo guys. Benar-benar kena di dada, kayak diperes dada gue guys. Nah untuk selanjutnya kita ada tricep pushdown. Di tricep pushdown ini gue tanpa pemanasan langsung pakai beban 50 kilo guys. Walaupun di beberapa repetisi terakhir itu ada gerakan yang failure ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kelatih otot tricepnya. Oke, segini dulu guys, kita lanjut lagi ke latihan selanjutnya. Nggak tahu di hari apa nanti, pokoknya ikutin terus, jangan kemana-mana, stay tune. Oke guys, karena hari ini hari Sabtu dan kebetulan gue lagi main ke center nih yang ada di short quarter. Jadi gue rencana mau latihan back di sini guys, karena gue itu sukanya di sini tuh kalau latihan back, alatnya itu guys yang buat pull up yang ada di alat cable machine itu pas tingginya sama gue guys. Jadi gue nggak perlu ngelipet kaki gue biar kakinya nggak napak gitu ya. Jadi untuk latihan kali ini seperti biasa, kalau latihan pull itu gue selalu pakai alat cable guys. Dan gak lupa juga buat main machine row di sini mumpung ada ya. Jarang-jarang guys gue main machine row sekarang nih. Udah kangen banget sama machine row. Mungkin bebannya bisa gue tambah 2,5 kilo ya di tiap sisi gitu, biar ada progres, gak stagnan terus guys. Karena gue juga mau back gue makin lebar dan makin tebel gitu ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune, ikutin terus guys, oke? So guys, untuk gerakan pertama di sesi pull kali ini kita lakukan gerakan lateral pull down. Jadi di lateral pull down ini gue pakai handle yang terpisah secara unilateral, jadi guys latihannya unilateral secara bersamaan ya. Tapi di sini gue ngerasa tuh yang di videoin sekali ini nih bebannya kayak agak kurang gitu guys. Jadi selanjutnya di set kedua gue tambahin bebannya 2 plat di tiap sisi. Oke guys, selanjutnya karena alat row lagi dipakai ya, dan juga semua alat kabel lagi dipakai juga, jadi mau nggak mau gue harus ngalah, gue pakai alat kabel row kayak gini guys. Walaupun romnya agak kurang ya, tapi ya minimal kelatih lah. Tapi ini gue main bebannya itu beban yang kayak nggak cocok sama gue, dan ternyata setelah gue satu set di alat cable row itu, alat machine row ini lagi kosong. Jadi ya udah gue pakai aja mumpung lagi kosong guys. By the way bebannya masih sama ya 35 kilo. Gue kayak susah banget nambah beban di mesin ini gitu guys, nggak tahu kenapa. Padahal kalau misalnya lateral pull down itu bisa sampai habis banget gitu guys. Oke, next karena gue lagi bosen main pakai dumbbell gitu ya guys ya, dan juga lagi bosen pakai Y-bell. Jadi gue memutuskan untuk melakukan cable twist curl gitu guys. Jadi di sini gue yang lebih suka itu adalah tensionnya benar-benar
konstan ya, dari pas gerakan turun sampai naik itu ada semua gitu guys. Jadi paket lengkap lah ini kalau pakai kabel gitu. Oke guys, jadi karena semua alat kabel lagi rame ini, lagi kepake semua gitu ya guys ya. Jadi untuk latihan rear delt gua putuskan untuk latihan dengan pakai alat dumbbell guys. Ini namanya dumbbell swing, gerakan yang udah lama gak gue lakuin guys, tapi ternyata pas gue lakuin lagi masih bisa dan masih mulus gerakannya. Ini baru yang namanya guys muscle memory. Jadi kalau misalnya gerakannya udah lama dilakuin, jadi gitu pokoknya lah. Nah untuk selanjutnya ini ada dead hang to scapular pull up. Dead hangnya itu cuma sebentar ya, paling cuma 20 detikan. Dan scapular pull upnya alhamdulillah masih balance ya. Tapi harusnya bisa lebih balance lagi kalau misalnya gue bisa ngunci kaki gue gitu guys. Sayangnya ini kaki gue itu nggak kekunci, malah ngegantung biasa aja gitu. Harusnya kalau misalnya kaki gue kekunci lurus di tengah gitu guys, gerakannya bisa lebih bagus lagi, lebih strict lagi gitu. So guys, baru sempat bikin video recapnya di kos nih. Jadi untuk latihan hari ini di gerakan lateral pull down itu, di set pertama yang gue videoin tadi itu gue ngerasa kayak kurang berat guys. Setelah itu jadinya gue tambahin sekitar 2 plate di setiap sisi. Jadi kanan kiri itu nambah 2 plate guys. Nah untuk selanjutnya nih, karena pas waktu itu mesin row-nya lagi ada yang pakai, jadi terpaksa gue pakai alat kabel dulu guys buat main row. Ternyata setelah gue satu set yang mesin row-nya kosong, ya udah gue pakai aja mesin row-nya guys. Jadi capeknya double di gerakan row kali ini guys. Nah untuk selanjutnya, karena alat kabelnya juga kabelnya yang dibuat apa tuh, buat latihan dumbbell ski itu, yang buat latihan bahu belakang guys, lagi dipakai juga. Jadi gue cari cara lain untuk latihan bahu belakang gitu guys. Jadi gue pakai bench yang bisa diatur ketinggiannya, terus gue pakai dumbbell, gue lakuin aja dumbbell ski kayak gitu guys, dengan cara ada penahannya nih di bagian upper body gue, jadi biar nggak pakai momentum gitu. Dan alhamdulillah bagus kok gerakannya guys. Nah untuk selanjutnya kita ada apa tuh, cable twisting curl. Ini gue pakai di beban kalau nggak salah itu plat nomor 6 guys. Ini lumayan banget, gue sampai failure ya, itu 12 repetisi. Karena gue udah lama juga nih nggak main apa tuh, nggak main kabel buat latihan otot bicep. Nah untuk selanjutnya dead hang dan scapular pull up. Ini di scapular pull upnya gue emang agak goyang karena gue lupa untuk kunci kaki gue guys. Jadi kakinya harusnya kan disatuin gitu, terus ditumpuk kakinya ya. Jadi biar jaga keseimbangan, biar bantu balance, dan juga nggak pakai banyak momentum guys. Itu salahnya gue. Nah untungnya di set kedua dan set ketiga gue udah benerin lagi. Untuk waktu durasi ngegantungnya itu ya memang kurang banyak progresnya guys, harusnya bisa dibenerin lagi nih. Oke, pokoknya segitu dulu. Kita lanjut ke hari esok guys, hari Minggu kita latihan leg day di Gorilla Gym. Jangan kemana-mana, tetap stay tune guys. Oke guys, jadi hari ini hari Minggu udah malam jam 7 nih. Jadi ini sebenarnya waktunya mepet banget guys. Gorilla Gym tutup jam 8. Jadi gue cuma punya waktu 1 jam kurang buat latihan leg. Tapi rencananya sih gue mau main barbell squat guys. Barbell squat, lower bar gitu ya. Mungkin bebannya nggak banyak-banyak banget, coba 70 dulu guys. Kalau 70 bisa, nanti kita tambah lagi jadi 80. Untuk aksesorinya pokoknya lihat aja nanti guys. Pokoknya gue beda dari yang lain kayak kemarin-kemarin guys. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune, tonton terus guys. So guys, walaupun masih 70 kilo, gue ini udah seneng banget guys. Karena ini tuh gerakannya udah mulus. Pas waktu turunnya itu sampai bener-bener ke bawah guys.
Jadi sebenarnya ini di repetisi ketiga itu udah agak goyang sebenarnya upper body guys. Upper body gue selalu kalah duluan di gerakan squat guys. Tapi untungnya karena gue punya otot perut yang kuat gitu ya. Jadi bisa bertahan sampai repetisi ke-6 gitu. Dan gue seneng banget guys. Mudah-mudahan bisa berprogres lagi ke depannya gitu ya. Oke guys, dan selanjutnya kita akan beralih ke gerakan Romanian deadlift nih. Jadi di Romanian deadlift ini harusnya pakai tumpuan di kakinya ya. Tapi karena gue males ngambil plate buat tumpuannya, jadi gue pakai sepatu gue aja sebagai alasnya guys. Dan ternyata pakai alas sepatu ini lumayan membantu ya di knee flexion gue guys. Jadi ini sudut-sudutnya udah dapet kayak yang gue mau. Dan ini kenanya nggak cuman ke hamstring tapi juga ke pantat gue guys, jadi lebih semok nantinya. Oke guys, untuk selanjutnya kita beralih ke leg extension nih. Nah di leg extension gue pakai beban yang cukup banyak ya menurut gue sih. Jadi ini kira-kira pakai sekitar 5 sampai 7 kalau nggak salah guys. So di set pertama ini walaupun bebannya kayak udah banyak gitu tapi menurut gue kurang berasa guys. Jadi gue usahain pakai tempo dulu di set pertama. Nah setelah udah 12 repetisi masih kurang berasa juga nih. Jadi di set kedua, set ketiga gue tambahin bebannya itu guys. Kalau nggak salah nambah 2 atau 3 plat gitu ya. Dan alhamdulillah jadinya berasa banget ke paha depan. Di gerakan seated calf raise selanjutnya ini guys, gue pakai tumpuan sepatu gue lagi guys sebagai alasnya. Jadi biar leverage-nya itu bisa lebih jauh dan range of motion-nya juga bisa lebih lebar gitu guys. Untuk posisi lebar kakinya tuh gak lebar-lebar banget ya, cukup selebar pinggang gue aja. Jadi gak gue paksain lebarin. Dan ini untuk taruh di atasnya itu gue taruh di lekukan easy barnya guys. Jadi nggak kemana-mana, nggak miring-miring jatuh kanan kiri gitu ya. Ini by the way gue pakai plat 10 kilo untuk di easy barnya. Dan menurut gue ini masih agak enteng guys. Sebenarnya bisa tambah lagi, cuman udah mager aja gitu. Oke guys, jadi kali ini udah di kosan. Tadi workoutnya udah bagus ya. Udah bisa barbell squat 70 kilo guys. Itu udah berasa banget. Jalan 3 repetisi aja udah berasa anggapnya guys. Tapi untung gue punya core yang kuat gitu ya. Gue ngerti caranya bracing core, jadi aman di lower back gitu guys. Alhamdulillah squat hari ini berjalan lancar guys. Untuk selanjutnya kita ada latihan RDLs, dumbbell RDLs itu guys. Jadi gue pakai beban dumbbell 15 kilo sepasang guys. Jadi total itu 30 kilo. Ya untuk hasilnya lumayan bagus ya. Gue pakai bantuan sepatu gue biar ada sedikit alas buat kaki gue gitu ya. Jadi gue bisa ngeliat jadi maksudnya gue bisa ngelakuin gerakannya dengan bener, bisa ngebantu untuk bikin lekukan di lutut gue guys. Dan gue lihat hasilnya ternyata emang bagus, udah sesuai sama yang gue mau guys. Nah untuk selanjutnya latihan leg extension. Di leg extension itu 12 repetisi, gue coba di plat keberapa tuh lupa, agak ringan ternyata. Jadi di set kedua gue tambahin lagi 2 platnya guys, tapi itu masih agak kurang juga sih sebenarnya. Gue pengen tambah lagi tapi udah males gitu guys. Nah untuk selanjutnya easy bar seated calf raise. Ini gue pakai alasin sepatu gue lagi guys biar bisa tambah range of motionnya. Dan lumayan bagus ya. Gue pakai plat 10 kilo di tiap sisi, jadi total itu 27 kiloan guys totalnya sama barnya. Sebenarnya kurang berasa sih. Mungkin harus gue tambah lagi bebannya guys. Oke, untuk minggu ini kayaknya segini dulu vlognya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video guys. Bye bye.